Karena segala sesuatu itu harus mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan Yesus, api semangat pelayanan itu tidak akan menyala. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast kali ini. Saya Melisa dan saya ditemani kedua kakak-kakak yang cantik. Ya, langsung saja siapa mereka, kita mau kenalan dulu sama mereka. Silahkan Kak, siapa dulu nih yang mau memperkenalkan diri? Saya kali ya. Ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Naomi Farida, bisa dipanggil Naomi. Asal saya itu dari Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat. Dan saya praktek pelayanannya itu di Sulawesi Selatan, di Luwu Timur, TK Kristen Sinai Terpadu. Dan saat ini saya semester 8. Terima kasih. Oke, baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yuni Kurniawati, saya berasal dari Kalimantan Barat. Saya pelayanan tahunannya di Sulawesi Selatan, tepatnya di Luwu Timur, di TK Kristen Sinai Terpadu. Saat sekarang saya semester 8. Oke, terima kasih. Oke, saya akan bertanya kepada teman-teman mengenai praktek pelayanan ya, mengenai perasaan teman-teman ketika melakukan pelayanan. Ya, pertanyaannya bagaimana perasaan teman-teman ketika sudah bisa menyelesaikan praktek pengalaman lapangan selama 1 tahun? Perasaannya seperti apa? Bisa di-sharing kan? Saya duluan ya. Ya. Kalau dari saya, wah puji Tuhan akhirnya lega gitu. Ya senang lah ya, senang sudah bisa menyelesaikan, gak nyangka bisa selesai gitu. Karena pertama-tama itu sangat takut. Ya takut karena takut ya Tuhan bisa nggak selesai ya ini lama loh Tuhan gitu. Ya selama kurang lebih 1 tahun tadi ya. Ya takut karena pertama nggak bisa, mungkin kami perjalanan jauh ke sana gitu, ke Sulawesi jauh, bisa nyampe atau enggak, takutnya nggak nyampe malah nyasar kemana-mana gitu ya kan. Ya karena pertolongan Tuhan juga puji Tuhan kami dapat sampai tempat tujuan dengan selamat, bertemu dengan setiap anak-anak yang kami layani, bahkan rekan di sana. Ya sangat senang lah bisa menyelesaikan tugas tanggung jawab Tuhan lah itu ya, itu yang saya rasakan secara. Oke, terima kasih. Senang ya, dapat menyelesaikan praktek tahunannya dengan baik gitu ya. Betul. Oke, silakan Kak Yun bisa menceritakan bagaimana perasaannya ketika sudah menyelesaikan praktek pengalaman lapangannya selama 1 tahun. Ya, baik, saya akan menceritakan pengalaman saya saat pelayanan tahunan. Ya, banyak bersyukur kepada Tuhan karena sudah menyelesaikan pelayanan tahunannya dengan baik. Ya meskipun pada awalnya meragukan diri sendiri, kayak ada intimidasi untuk diri sendiri seperti itu. Karena banyak ketakutan tersendiri, mengatakan bisa nggak sih ini selesai 11 bulan loh, lama loh. Tapi ya setelah dijalani sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai seterusnya, ya senangnya ya karena sudah menyelesaikannya. Dimana pada saatnya kita meragukan diri kita sendiri, tapi Tuhan memberikan kita semangat untuk kita, kamu pasti bisa menyelesaikan pelayanan tahunannya selama 11 bulan semua pertolongan. Oke, perasaannya senang ya bisa menyelesaikan. Ya, siapa sih yang tidak senang kalau bisa menyelesaikan pelayanan dengan baik ya, apalagi di waktu yang diberikan, menyelesaikannya tepat waktu ya. Betul. Oke. Ya, berikut teman-teman bisa tolong ceritakan pengalaman pelayanan tahunan teman-teman yang bisa menginspirasi. Jadi tentu dari 11 bulan ya tadi teman-teman pelayanannya. Nah, boleh menceritakan dari pelayanan teman-teman itu hal apa yang mungkin ya dapat menginspirasi lah seperti itu.
Kalau dari saya, hal yang dapat menginspirasi saya secara pribadi itu adalah saya dapat mengembangkan potensi saya lewat pelayanan gitu, ya kan? Itu yang menjadi salah satu fondasi untuk saya lebih lebih terus kuat berlari, ibaratnya seperti itu. Semangat ya. Iya, semangat gitu. Karena di dalam dunia pelayanan itu kan banyak hal baru yang akan kita dapatkan gitu. Nah, salah satunya di situ adalah gimana kita mencari kesempatan untuk kita bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita untuk dapat lebih lagi menjadi lebih baik gitu, ya kan? Karena apa? Saat kita setelah mengembangkan dan menyadari akan adanya potensi gitu dalam diri kita dapat menentukan tujuan pelayanan kita ke depannya, ya, melalui potensi kita, dan hal itu dapat memberkati. Itu yang menjadi inspirasi bagi saya, karena dapat mengembangkan potensi dan itu sih dari saya. Terima kasih Kak Naomi, dari potensi yang ada bisa dapat memberkati orang lain. Oke, Ya, silakan Kak Yun menceritakan hal apa yang bisa dari pelayanan dapat menginspirasi. Silakan Yun. Oke, kalau hal yang dapat menginspirasi saya di pelayanan tahunan ya lebih ke dapat menemukan hal-hal baru, dapat pengalaman baru yang awalnya ya hal yang cuman bisa kita lihat, tetapi setelah kita melakukannya, hal itu dapat kita lakukan. Contohnya ya interaksi dengan anak-anak, ya semangat mereka untuk datang ke sekolah itu sangat antusias sekali. Mereka lebih memilih datang ke sekolah seperti itu ya, meskipun terkadang mereka bertanya, "Bu Guru, tidak ada lagi libur kah?" Seperti itu. Nah, karena mereka lebih senang datang ke sekolah seperti itu. Ya, terkadang saya tanya, "Kenapa senang datang ke sekolah?" Ya, senang ketemu dengan ibu guru, senang ketemu dengan teman-teman, senang belajar. Ya, mungkin dalam pemikiran mereka ya lebih senang bertemu dengan teman-teman lah, karena kan lebih banyak belajarnya di situ sih. Antusias mereka untuk datang ke sekolah, yang awalnya kita sendiri yang malas-malasan untuk ketemu dengan mereka, tetapi ketika mereka memiliki antusias yang sangat besar sekali, mereka menjadi semangat untuk Menjadi semangat gitu ya ketika melihat antusias dari anak-anak. Iya. Oke, kita masuk dalam pertanyaan berikutnya ya teman-teman. Boleh menceritakan dari pelayanan kakak-kakak berdua ini, dalam pelayanan hal apa yang sangat kakak-kakak merasa sangat bertumbuh di bagian pelayanan, bagian di entah mengajar anak-anak, bahkan pelayanan di gereja, di masyarakat. Silakan diceritakan hal apa yang teman-teman merasa bertumbuh dalam pelayanan. Oke, saya lagi nih. Yaudah, saya lagi duluan ya. Ya, Oke, boleh. nggak apa-apa kan Yun? Iya, Ya, nggak apa-apa. silakan. Kalau dari saya, dari segi pelayanan apa yang buat saya bertumbuh ya? Ya, Kalau dari saya itu, saat saya dipercayakan untuk membawa kebenaran firman Tuhan. Nah, pada waktu itu kan lagi fase-fase Natal nih, gitu ya kan. Jadi, ya kita juga dari kampus pernah dibekali dengan pelayanan panggung boneka seperti itu. Nah, jadi pas waktu itu kami diberikan kesempatan untuk melayani anak-anak melalui panggung boneka gitu ya kan. Dan saya secara pribadi juga dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan gitu, dari pihak teman-teman rekan kerja saya, maksudnya ya rekan mengajar. Iya. Jadi di situ saya belajar bagaimana saya membagikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Itu menurut saya bukan hal yang mudah ya, karena apa? Anak-anak yang dilayani itu bukan sedikit gitu ya. Karena juga dalam fase-fase Natal otomatis mereka juga ada antusias tersendiri gitu ya kan untuk mengikuti setiap kegiatan.
Jadi ya saya belajar bagaimana saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, karena di dalamnya kami juga menyampaikan kabar baik gitu ya kan. Kami memasukkan kabar baik dalam penyampaian itu. Dan juga di situ saya bertumbuh dalam kepercayaan diri saya gitu ya. Itu kayak wah Tuhan, ternyata anak-anak ini juga bisa digunakan untuk lebih melatih kepercayaan diri saya. Ya, saya lebih percaya diri begitu untuk melayani mereka, dan saya lebih merasa bahwa benar-benar Tuhan percayakan di bagian itu, ya saya juga harus bertumbuh di bagian itu. Gitu ya. Ya, itu sih dari saya ke bagaimana cara saya bertumbuh di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga bertumbuh dalam kepercayaan diri saya. Itu sih kalau dari saya. Oke, Naomi sangat baik ya. Jadi ketika diberi kepercayaan, Naomi juga belajar sesuatu, yaitu betul. tadi kepercayaan dirinya juga bertumbuh Ya. seperti itu dalam pelayanan. Oke, lanjut Kak Yuni, boleh sharing. Oke, ya. Saya akan sharing di sini hal-hal yang dapat memberkati saya dalam pelayanan tahunan, ya lebih ke kepercayaan diri. Sama ya, kepercayaan Ya. diri. Oke. Kepercayaan Sama. diri sama apa yang telah disampaikan Kak Naomi tadi. Ya lebih ke apa ya? Mereka dapat diberkati dengan pelayanan panggung boneka, terkhususnya untuk anak-anak. Ya dimana yang pada awalnya hanya dibekali dasar-dasarnya saja di kampus untuk pelayanan panggung boneka, ternyata perbedaannya sangat jauh sekali ketika kita terjun langsung di lapangan. Ya mereka senang ketika mengikuti kegiatan panggung boneka itu. Ada juga yang nangis juga karena takut dengan dengan boneka itu, Karakter yang dengan karakter yang dimainkan itu. Ada yang menangis, tapi ya saya lebih ke melihat anak-anak itu kayak lebih ke antusias mereka, senang, rasa penasaran mereka siapa sih yang memainkan karakter di dalam panggung boneka itu. Terkadang mereka penasaran dengan hal itu juga. Itu aja sih yang Oke. Ya tentu ada ya hal-hal yang dapat memberkati kakak-kakak selama melakukan pelayanan ya, dan juga ada ya hal-hal yang membuat kakak-kakak bertumbuh ya dalam pelayanan kakak-kakak seperti itu. Ya, langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana pertumbuhan kakak-kakak secara holistik di dalam pelayanan tahunan ya? Ini secara menyeluruh ya. Tadi mungkin di salah satu titik dalam pelayanan itu ya. Boleh menceritakan secara menyeluruh. Silakan. kalau dengan misalnya hubungan dengan Tuhan ya pasti ada naik turunnya ya, ada jatuh bangunnya. Kalau hubungan dengan Tuhan. Kalau hubungan dengan masyarakat, dengan rekan pelayanan, itu ya lebih ke kerjasamanya, kerjasama dalam melakukan setiap kegiatan. Contohnya seperti kegiatan FC, kegiatan Natal bersama di FC, kegiatan Pasca di FC gitu. Kayak kontribusinya gitu loh. Karena kan kami yang pelayanan di TK Kristen sini kan hanya 4 orang aja. Tapi setelah adanya kegiatan, contohnya tadi kegiatan penamatan atau kegiatan Natal bersama, kami lebih ke kompaknya aja gitu. Cukup memberikan yang terbaik, meskipun ya dalam pelayanan meskipun ya di bawah standar juga sih, tetapi ya dengan pertolongannya Tuhan, setiap kegiatan yang telah kami lakukan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan maunya Tuhan Yesus.
berjalan dengan baik lah pokoknya kekompakannya. Gitu saja. Oke, ya tentu ada ya yang secara holistik tadi dia sudah sampaikan hubungannya bertumbuh, hubungannya bagian kerohaniannya, ya mungkin dalam pelayanannya dipercayakan untuk melayani seperti itu. Bahkan juga komunitasnya berbicara tentang itu tadi kerjasama tim ya dalam dengan guru-guru yang berada di lapangan seperti itu dalam pelayanan. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi ada kerjasama yang baik dalam menjalankan tugasnya. Oke, sangat baik. Silakan Naomi. Ya, kalau pertumbuhan secara holistik ya, pertama untuk hubungan dengan Tuhan, ya saya kayak lebih menyesuaikan situasi dan kondisi. Ada naiknya, ada turunnya, yaitu ada juga yang seperti Yuni bilang jatuh bangunnya. Karena pada dasarnya kita bukan manusia yang sempurna ya. Ya pokoknya begitulah untuk hubungan dengan Tuhan itu ya kadang naik, kadang turun seperti itu. Kadang jatuh, kadang bangun lagi. Karena apa? Saya lebih ke menurut saya dalam dalam kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan itu nggak perlu diperlihatkan gitu kan, nggak perlu diumbar seperti itu ya kan. Lebih ke bagaimana dalam diri kita ada kemauan gitu, nggak karena unsur keterpaksaan atau terikat dengan setiap peraturan yang telah ditetapkan gitu. Nah, jadi menurut saya ya itu untuk hubungan saya dengan Tuhan itu lebih ke bagaimana saya menjalin hubungan saya dengan Tuhan itu atas dasar kemauan saya gitu. Bukan unsur keterpaksaan dari pihak-pihak manapun gitu. Karena apa? Karena sesuatu yang dipaksa itu nggak akan baik gitu. Itu sih untuk hubungan dengan Tuhan. Kemudian untuk hubungan dengan setiap rekan-rekan pelayanan, teman-teman tim yang ada, ya bersyukur sampai saat ini kami juga masih memiliki komunikasi yang baik ya, walaupun kadang mungkin ya terjalin adanya konflik gitu ya kan, miskomunikasi gitu ya, ya biasalah. miskomunikasi ya begitu ya, namanya juga tim gitu. Tapi ya di situ saya belajar untuk kayak merendahkan hati gitu. Ya lebih gitulah pokoknya, merendahkan hati gitu ya. Dimana kadang kan sering adanya perbedaan pendapat gitu ya, baik itu dari kakak-kakak senior yang ada maupun teman sepelayanan saya atau tim saya. Adanya perbedaan pendapat. Di situ yang saya bertumbuh di bagian untuk saya bisa menerima pendapat dari orang lain. Karena sebelumnya itu saya sebenarnya sangat susah menerima pendapat dari orang lain gitu. Itu yang masih saya emang iya kan, tapi dalam hati saya itu memberontak gitu. Kenapa sih begini ya, seperti itu. Tapi ya setelah terjun langsung ke dunia lapangan gitu, setelah merasakan langsung ya pokoknya begitu. Ya saya berusaha untuk bisa menerima, kamu harus bisa menerima sesuatu yang seharusnya terjadi. Itu sih. Kalau untuk hubungan dengan masyarakat ya kami bersyukur dikelilingi oleh masyarakat yang sangat peduli gitu dengan kami, yang selalu kayak memberkati lewat setiap berkat-berkat yang mereka miliki. Itu sih dari saya bertumbuh di bagian-bagian khususnya ini tadi ya untuk tim gitu ya, untuk bisa belajar menerima. Oke, terima kasih Kak Naomi. Sangat baik ya. Tentu teman-teman ada hal-hal yang membuat teman-teman bertumbuh ya dalam pelayanan. Tentunya ya walaupun sulit ya, tetapi ada hikmah yang diambil ya dari setiap peristiwa yang terjadi atau dari setiap pelayanan yang teman-teman lakukan. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Ya, teman-teman, statement apa yang ingin teman-teman sampaikan untuk memberikan inspirasi kepada adik-adik tingkat atau adik-adik semester 6 ya, saat ini mereka lagi sudah terjun ke tempat pelayanan masing-masing. Silakan kakak-kakak berdua bisa memberikan statement yang ya dapat menginspirasi mereka dalam pelayanan 1 tahun juga ya. Silahkan, siapa dulu nih? Saya kali ya. Ya, saya aja kali ya. Kalau dari saya itu lebih ke menyadari pelayanan itu adalah sebuah kesempatan untuk kita bertumbuh seperti yang sudah dibahas tadi ya. Kita bisa bertumbuh dan juga berkembang dengan lebih baik lagi gitu.
dimana kita dapat mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari gitu ya, apa yang sudah kita dapatkan, dan itu kita implementasikan kepada orang lain, khususnya di lapangan tadi ya. Kemudian ya manfaatkan setiap momen-momen yang ada gitu ya untuk kita bisa menjadi lebih baik. Dan yang terpenting itu adalah jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru gitu ya kan, jangan pernah takut karena yakinkanlah dirimu bahwa kamu itu pasti bisa gitu ya, pasti bisa, itu aja lah. Itu sih dari saya. Oke, silakan Kak Yun. Oke, kalau dari saya ya nyalakan api semangat pelayananmu, karena jika kita tidak menikmati waktu pelayanan ya tentunya itu nggak akan mudah kalau kita tidak menikmati. Ketika kita menikmati waktu pelayanan kita bersama-sama dengan Tuhan, pasti pertolongan Tuhan itu selalu ada. Ya, tetap semangat untuk adik-adik yang saat ini pelayanan tahunan, terkhususnya semester 6. Karena segala sesuatu itu harus mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan Yesus, api semangat pelayanan itu tidak akan menyala. Oke, terima kasih buat Kak Yuni dan juga Kak Naomi. Ya, banyak ya yang telah diceritakan lewat pengalaman-pengalamannya. Dan untuk statement terakhirnya itu ya dalam pelayanan tetap nyalakan api semangat pelayanannya. Dan juga jangan takut melakukan hal-hal baru dalam pelayanannya, dalam melayani Tuhan. Wah, sangat luar biasa ya teman-teman, dengan kesaksian dari kedua kakak yang cantik ini dalam pelayanan mereka, sungguh luar biasa. Dan semoga dengan sharing dari kedua kakak yang cantik dalam pelayanan ini boleh dapat memberkati kita semua. Terima kasih. Yesus memberkati.